Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita mau kasih kalian film karya sutradara John Krasinski yang rilis pada tahun 2018. Film yang kini masih trending di Netflix ini diperankan sendiri oleh John Krasinski sebagai Lee Abbott dan Emily Blunt sebagai Evelyn Abbott. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang tinggal di suatu daerah yang terlihat kosong, di mana sepasang suami istri beserta 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil harus menjalani kehidupan dengan berusaha meredam suara baik saat mereka berbicara maupun beraktivitas apapun itu. Mereka dilarang mengeluarkan suara sama sekali karena ternyata di tempat itu ada alien yang akan datang menyerang jika ada suara. Gimana ya jalan ceritanya? Ini dia A Quiet Place. Sebelumnya kita ingetin dulu buat teman-teman semua kalau konten ini merupakan konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya yang asli, akan lebih baik kalau teman-teman nonton filmnya dulu aja secara langsung. Bijaklah dalam mengambil nilai dari sebuah tontonan ya gengs. Dan jangan lupa support kita dengan klik subscribe dan loncengnya. Film dimulai dengan gambaran sebuah kota yang sudah sepi dan tak berpenduduk. Keluarga Abbott terlihat sedang berada di sebuah minimarket yang sudah terbengkalai. Mereka terlihat tidak menggunakan alas kaki dan hanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat saja. Anak pertama mereka bernama Regan. Ia memakai alat bantu dengar di telinganya dan sedang mengawasi adik bungsunya yang bernama Beau yang senang berlarian. Anak kedua mereka bernama Marcus. Ia sedang duduk dan diberi obat oleh ibunya. Sesaat kemudian, Beau terlihat berusaha mengambil sebuah mainan, tapi tangannya tidak sampai. Sehingga mainan yang hendak ia ambil justru hampir terjatuh. Tapi dengan sigap, Regan berhasil menangkap mainan itu sambil terlihat ia merasa cemas. Lalu mereka semua hendak pulang karena hari sudah hampir gelap. Beau ingin membawa mainan yang tadi ia ambil. Mainan itu menggunakan tenaga baterai, tapi ayah melarangnya karena mainan itu terlalu berisik. Sang ayah melepas baterai dan menaruh mainan itu di atas meja. Regan tak tega dan akhirnya tetap memberikan mainan itu kepada Beau. Namun tanpa sepengetahuan yang lain, Beau juga mengambil dan membawa baterainya. Mereka semua pun akhirnya pergi meninggalkan minimarket itu. Mereka berjalan kaki dengan kaki telanjang. Perjalanan mereka pun sampai pada daerah yang banyak pepohonan seperti hutan. Beau berjalan paling belakang. Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar sebuah suara mainan. Dan ternyata Beau menyalakan mainan barunya. Lee, sang ayah, langsung bergegas lari menuju anak bungsunya itu. Sementara sang ibu, Evelyn, terlihat menutup mulut untuk menahan tangis dan jeritannya. Sekejap apa yang terjadi, anak mereka, Beau, lenyap disambar sebuah makhluk menyeramkan. Sang ayah gagal menyelamatkan anaknya. Scene berganti dan diceritakan ini merupakan hari ke-472 setelah kepergian Beau. Film menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga Abbott yang hidup di sebuah desa yang sepi dan tinggal di sebuah ruang bawah tanah. Regan belum bisa move on dan menyalahkan dirinya atas kepergian Beau. Sedangkan di ruang kerjanya, Lee memasang beberapa layar monitoring CCTV. Terlihat ia mengumpulkan beberapa berita mengenai alien dan juga ia mengirimkan pesan darurat menggunakan alat sandi Morse ke berbagai negara. Evelyn terlihat kini sedang hamil dan ia sudah mulai mempersiapkan saat-saat bayinya akan lahir. Setelah itu mereka sekeluarga makan malam bersama. Mereka menyajikan makanan di atas sebuah alas daun, kemudian berdoa bersama. Setelah makan, kemudian Regan dan adiknya, Marcus, memainkan sebuah permainan papan. Mereka bermain tanpa bersuara. Tiba-tiba Marcus tidak sengaja menyenggol sebuah lampu minyak yang ada di sampingnya, hingga api menyambar ke karpet lantai. Lee pun langsung berusaha mematikan api. Seketika mereka semua diam,
Keadaan menjadi mencekam dan mereka mewaspadai sesuatu yang mungkin akan terjadi. Tapi ternyata itu semua hanya kawanan tikus yang jatuh dari lantai atas. Saat tengah malam tiba, Lee memperbaiki sebuah alat bantu dengar di ruang kerjanya. Kemudian Evelyn datang lalu mengajaknya berdansa. Mereka berdansa sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Di sini digambarkan bahwa keluarga kecil ini tetap berusaha menikmati keadaan dan mencoba terus bertahan, meskipun sesuatu yang buruk bisa saja tiba-tiba mendatangi mereka. Hari ke-473, Lee pergi mengajak Markus ke sebuah sungai. Ia berusaha mengajarkan anak laki-lakinya itu untuk lebih berani. Dan di pinggir sungai, mereka berdua bisa mengobrol dengan bersuara. Bahkan mereka bisa berteriak. Ketika mereka berdua pergi, ternyata Regan marah dan justru pergi tanpa pamit meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Saat Lee dan Markus dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah rumah kosong. Di situ mereka berpapasan dengan seorang kakek tua. Dan ternyata di sampingnya ada mayat wanita tua yang mati mengenaskan. Markus pun sangat ketakutan. Dan si kakek tiba-tiba berteriak. Hingga Lee langsung menggendong Markus dan lari bersembunyi. Tak lama kemudian, kakek tua tadi akhirnya terlihat dibunuh oleh sejenis alien mengerikan. Di rumah, Evelyn yang sedang sendirian tiba-tiba merasakan kontraksi pada kehamilannya. Bayi dalam kandungannya sudah ingin segera lahir. Evelyn pun berusaha menahan sakit dan ia berjalan menuju ke ruang bawah. Tapi tanpa disengaja, kakinya justru menginjak sebuah paku di anak tangga. Kegaduhan pun terjadi. Evelyn harus segera bersembunyi sambil menahan rasa sakitnya tanpa bersuara sedikit pun. Ia kemudian menyalakan lampu tanda bahaya yang sudah ada dan terpasang di sekitar pekarangan rumahnya. Saat akan menuju ke atas lagi, ia melihat sudah ada alien mengintai di dalam rumahnya. Ia pun kemudian mengendap-endap dan berusaha menyetel sebuah alarm. Alien ternyata sampai turun ke ruang bawah mencari asal suara kegaduhan Evelyn. Suasana pun mencekam karena alien sangat dekat dengan Evelyn yang sangat kesakitan dan menahan teriakannya. Tapi alarm pun berbunyi dan Evelyn pun selamat. Di scene ini akhirnya diperlihatkan lebih jelas tentang wujud alien itu, di mana makhluk ini memiliki tangan kaki yang panjang dan wajah mengembang seperti bunga. Ia tak memiliki mata dan berburu menggunakan sistem pendengaran mereka. Evelyn menyelinap lalu pergi ke lantai atas. Tapi ternyata di atas juga ada alien yang lain. Ia pun bersembunyi di sebuah bathtub sambil masih menahan kontraksi kehamilannya. Di luar, Lee dan Markus sudah sampai di pekarangan rumah dan mereka melihat lampu tanda bahaya menyala. Lee pun menyuruh Markus untuk menyalakan sebuah kembang api, sedangkan ia berusaha masuk rumah dan menolong Evelyn. Saat Evelyn sudah tidak kuat lagi menahan kontraksinya, untung saja kembang api Markus menyala dan berhasil memancing alien untuk pergi. Ia pun berteriak sekencang-kencangnya dan melahirkan bayinya. Lee pun akhirnya datang dan menemukan istrinya yang sudah melahirkan. Lee lalu segera membawa mereka ke tempat yang lebih kedap suara. Di situ Lee kemudian merawat bayinya yang baru lahir. Ia memasangkan alat bantu pernapasan pada si bayi dan menyimpan bayi itu pada sebuah kotak kayu lalu menutupnya. Sementara itu, Markus berjalan pulang sendirian setelah menyalakan kembang api. Tapi karena ketakutan, ia pun berlari dan justru menabrak sesuatu lalu pingsan di sebuah ladang jagung. Regan juga bergegas pulang saat dikejutkan dengan suara kembang api Markus. Di tengah perjalanan, sempat ada alien yang mendekatinya. Tetapi, tiba-tiba alat pendengaran Regan mendenging. Regan merasakan sakit, tapi suara dengingan itu justru membuat alien terganggu hingga akhirnya pergi. Regan melihat sebuah cahaya di atas tanah. Kemudian ia mendekatinya. Ternyata itu adalah cahaya dari senter Markus. Ia pun bertemu Markus, kemudian mereka berdua pergi ke sebuah lumbung tempat penyimpanan jagung. Di atas lumbung itu mereka menyalakan api sambil menunggu sang ayah datang untuk menjemput.
Setelah mengamankan istri dan bayinya, Lee kemudian pergi untuk mencari kedua anaknya yang masih di luar. Tanpa disadari, tempat Evelyn beristirahat ternyata ada aliran air yang mengalir dan membanjiri ruangan itu. Evelyn terbangun dan terkejut karena ternyata di situ pun ada alien yang sudah dekat dan sangat dekat dengan bayinya. Ia berusaha mengendap-endap dan menyelamatkan anaknya itu. Alien sangat dekat dan tiba-tiba terdengar suara dari luar yang akhirnya mengusir alien itu. Suara itu ternyata adalah suara Markus yang terjatuh dan masuk ke dalam lumbung yang berisikan butiran-butiran jagung hingga ia pun hampir tenggelam di dalamnya. Regan pun ikut melompat ke dalam dan menyelamatkan adiknya itu, meski ia sendiri pun juga hampir tenggelam. Lalu alien pun muncul dan berusaha menyerang mereka. Hampir saja, tetapi tiba-tiba alat pendengaran Regan pun kembali berdenging, dan karena itu pun mereka akhirnya selamat. Lee berlari menghampiri Regan dan Markus. Mereka bertiga akhirnya bertemu, tetapi mereka masih mendengar ada suara alien di situ. Lee kemudian menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di sebuah truk, sedangkan ia hendak mengambil sebuah kapak terlebih dahulu. Tapi ternyata di atas Lee ada alien, dan Lee pun terkena pukulan dari alien itu, hingga ia pun akhirnya terkapar. Markus yang melihat hal itu sontak berteriak, dan alien pun langsung mendatangi truk mereka dan mengguncang-guncangkannya. Lee ternyata masih bisa bangkit berdiri, dan demi menyelamatkan anak-anaknya, ia mengorbankan nyawa dengan berteriak. Lee pun akhirnya mati terbunuh, tetapi anak-anaknya berhasil selamat dengan membuat truk bergerak. Truk itu bergerak meluncur sampai berada di depan rumah dan akhirnya mereka berkumpul dengan ibunya, Evelyn. Cerita pun belum selesai karena ternyata di situ juga masih ada suara alien yang terdengar. Mereka segera pergi ke ruang kerja ayahnya untuk bersembunyi. Kemudian di situ Regan menangis karena ia melihat bekas peralatan ayahnya saat berusaha memperbaiki beberapa alat bantu dengar untuk dirinya. Tak lama kemudian, ada satu alien yang mengintai dan turun masuk ke ruangan mereka. Evelyn bersiap dan memegangi sebuah senjata. Suasana menegangkan. Di situ, Regan terfikir untuk menyalakan alat pendengarannya. Alat itu pun kemudian langsung berdenging. Lalu, Regan menempelkannya pada sebuah mikrofon, hingga membuat si alien mengacau dan terkapar. Sesaat, alien sempat bangun lagi dan hendak menyerang mereka, tapi Evelyn langsung menembaknya dan alien itu pun mati. Mereka semua akhirnya selamat, tapi masih terlihat tegang. Mereka melihat CCTV, ternyata ada beberapa alien yang berlari menuju tempat mereka. Regan pun bersiap mengeraskan volume speaker dan Evelyn terlihat sudah siap dengan senjatanya. Tapi film pun selesai. Film ini digarap sangat baik oleh John Krasinski dengan ceritanya yang original tentang kehidupan manusia di mana alien menyerang. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya gengs. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton konten ini sampai selesai. Dan tunggu kelanjutan video kita ya.